Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan program remedial, di mana sebelumnya sudah Ibu infokan di grup WA siapa saja yang mengikuti program remedial tersebut. Rani, apakah semua temannya sudah bergabung ke dalam Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, maka kita akan masuk ke materi pokok yang akan diremedialkan, di mana terdapat dua materi pokok yang akan kita remedialkan, yaitu kesetimbangan ion dalam larutan asam basa dan indikator asam basa. Sekedar mengingat tentang teori asam basa, dapat Anda lihat tadi. Kita masuk ke materi pertama tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam basa, di mana kekuatan asam basa kualitatif seperti yang Anda lihat pada tabel, di mana asam paling kuat dan asam paling lemah, dan terdapat basa paling lemah dan basa paling kuat. Selanjutnya adalah untuk menentukan konsentrasi ion H+ pada larutan asam. Di sini kita contohkan pada larutan asam lemah, di mana terdapat pada tabel asam kuat, asam lemah. Jika kita ingin menentukan konsentrasi H+-nya, maka dapat dicari dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari ketetapan asam dikali dengan molaritas asam, sehingga didapatkan konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam dikali dengan derajat ionisasi. Sedangkan untuk mencari derajat ionisasi, kita menggunakan rumus derajat ionisasi sama dengan akar dari ketetapan asam per molaritas asam. Sedangkan untuk mencari ketetapan asam, kita menggunakan rumus derajat ionisasi pangkat 2 dikali dengan molaritas asam. Sedangkan untuk menentukan konsentrasi OH- pada larutan basa, di mana konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali dengan Mb, di mana konsentrasi OH- sama dengan Mb dikali A atau derajat ionisasi. Sedangkan untuk mencari derajat ionisasi sama dengan Kb dikali akar Kb per Mb. Sedangkan untuk mencari ketetapan basanya, yaitu derajat ionisasi pangkat 2 dikali dengan molaritas basa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ukuran derajat keasaman atau mencari nilai pH dan derajat kebasaan pOH. Di mana untuk mencari nilai suatu pH digunakan rumus sama dengan min log konsentrasi H+. Jika konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat dikurang N, maka pH-nya itu sama dengan N. Jika konsentrasi H+ sama dengan A dikali 10 berpangkat dikurang N, maka pH-nya sama dengan N dikurang log A. Semakin tinggi tingkat keasaman, semakin tinggi nilai konsentrasi H+, dan semakin rendah pH. Penurunan satu satuan pH berarti keasaman larutan meningkat 10 kali lipat. Sedangkan untuk menghitung nilai pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jika konsentrasi OH- sama dengan 10 berpangkat dikurang N, maka pOH-nya sama dengan N. Jika konsentrasi OH- sama dengan A dikali 10 berpangkat dikurang N, maka pOH-nya sama dengan N dikurang log A. Semakin tinggi tingkat kebasaan, semakin tinggi nilai OH- dan semakin rendah pH. Penurunan satu satuan pOH berarti kebasaan larutan meningkat 10 kali lipat.
Baiklah Nanda, sebelum kita masuk ke contoh soal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk menghitung pH larutan. Setelah Ibu analisis, pada saat penilaian harian, Ananda banyak tidak tahu atau kurang paham untuk menghitung nilai pH dari suatu larutan tersebut. Di mana contoh berikut adalah larutan asam. Karena dia larutan asam, maka rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai pH-nya itu adalah min log konsentrasi H+. Contoh soal yang pertama adalah 0,365 gram HCl dalam 100 mili air. Di mana kita telah belajar pada larutan elektrolit dan non-elektrolit bahwa HCl ini tergolong ke dalam asam kuat, di mana MR-nya yaitu 36,5. Karena kita ingin mencari pH dari suatu larutan asam ini, maka kita terlebih dahulu akan mencari nilai molaritasnya. Dengan rumus M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. Di mana gramnya adalah 0,365 per 36,5 dikali 1000 per 100. Sehingga didapatkan molaritas dari HCl itu sebesar 0,1 molar. Karena HCl asam valensinya 1, yaitu cuman ada H, maka molaritas ion H+ ini menjadi sama dengan molaritas HCl, di mana kita akan mendapatkan nilai pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1, sehingga pH yang diperoleh adalah 1. Apakah paham Ananda? Paham, Bu. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang untuk larutan basa. Di mana untuk basa dan asam itu rumusnya berbeda. Kalau untuk basa, kita menggunakan rumus POH terlebih dahulu, sehingga didapatkan konsentrasi log konsentrasi OH- dan pH-nya menjadi 14 dikurang POH. Kita masuk ke salah satu contoh soal, di mana contoh soalnya adalah 0,4 gram NaOH dalam 250 mili air, di mana NaOH ini tergolong ke dalam basa kuat. Sama seperti mencari yang asam tadi, kita harus menentukan molaritasnya terlebih dahulu dengan rumus gram per mr dikali 1000 per volume sama dengan 0,4 per 40 dikali 1000 per 250, sehingga didapatkan molaritasnya itu 0,04 molar atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Karena NaOH-nya ini basa valensinya 1, maka molaritas ionnya sama dengan molaritas NaOH. Sehingga kita dapatkan POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2. Di mana didapatkan hasil 2 dikurang log 4 atau setara dengan 2 dikurang 2 log 2. Karena kita ingin mencari nilai pH, maka kita akan masukkan rumus yang ada di sini, yaitu pH disama dengan 14 dikurang POH, di mana 14 dikurang nilai POH sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2 dikurang 2 log 2. Sehingga kita peroleh hasil pH adalah 12 ditambah 2 log 2. Apakah paham Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang terakhir, yaitu mengenai indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama adalah indikator alami. Seperti yang dapat Ananda lihat, indikator alami itu contohnya adalah kunyit, dan ada 2 jenis macam bunga kembang, di mana kunyit ini tidak asing bagi Ananda, karena kunyit ini merupakan salah satu bumbu yang kita gunakan untuk memasak.
Tapi biasanya pada saat kita memasak menggunakan kunyit, tangan kita akan berubah menjadi kuning. Sehingga pada saat kita akan mencuci dengan sabun, tangan yang kuning akan berubah menjadi merah. Apakah Ananda tahu hal itu disebabkan karena apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah Ananda, hal tersebut disebabkan karena asam ini kunyit ini tergolong ke dalam indikator alami dari asam. Sehingga pada saat kita mencuci tangan yang awalnya semula berwarna kuning, dengan kita menambahkan sabun, nanti kunyit yang kuning di tangan itu akan berubah menjadi merah. Itu artinya kuning yang terdapat pada kunyit jika direaksikan dengan sabun, karena sabun ini dia bersifat basah, maka dia akan berubah menjadi merah. Nah, hal itulah yang menyebabkan warna kuning tersebut menjadi merah. Berarti dia itu bersifat asam. Selanjutnya adalah indikator buatan asam basa, di mana indikator buatan ini ada pH meter dan ada juga indikator pH universal. Dapat kita lihat seperti pada tabel, di mana indikator asam basa, di mana jika lakmus merah akan tetap menjadi merah jika larutannya itu asam, dan lakmus merah akan berubah menjadi biru jika larutan basah, dan tidak akan berubah jika larutannya netral. Selanjutnya adalah lakmus biru akan tetap menjadi biru jika larutannya bersifat basah. Untuk selanjutnya dapat Ananda baca sendiri pada tabel. Baiklah Ananda, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk saat ini tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah sudah paham Ananda? Insya Allah paham, Bu. Baiklah Ananda, untuk tugas remedialnya, karena Ananda ada 20 orang, berarti silakan Ananda kerjakan kembali soal penilaian harian yang pernah Ananda kerjakan. Nanti soalnya Ibu berikan di grup WA. Sedangkan untuk soal yang ada pada PPT ini nanti akan Ibu kirim di grup WA. Silakan kerjakan sampai hari ini. Mengerti Ananda? Ngerti, Bu. Bu. Sampai jam berapa terakhirnya, Bu? Untuk pengumpulannya paling lama malam ini ya Ananda dikirim ke grup WA. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ananda? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap nilai kalian lebih baik dari nilai sebelumnya. Baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu.